menurut keyakinan masing-masing berdoa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Pak Dihin sudah biasa melihat ASEAN Lecture Community video, tapi Associate Prof. Aimi Abdul Rashid belum lagi. Karena itu kita lihat sekejap 3 minit official video of ASEAN Lecture Community. Lepas tu kita terus mendengar Prof. Dihin sharing first, dan kemudian kita akan dengar pula Associate Prof. Aimi sebagai the second and last speaker. Lepas tu kita baru pergi ke question answer. Karena itu participant boleh hantar question dekat chat box atau direct to my email address, sudah saya hantar dekat chat box. Biasanya ada yang ramai hantar lewat email karena dia mungkin tak mau tahu dia yang tanya siapa kan. Jadi okey, Indah Gumilang as the host, you Pak, boleh 30 ke 35 minit macam itu. Student semua boleh menyimak karena student saya akan membuat sebuah resume Pak Dihin sebagai bahagian dari tugas kuliah malam ini. Silakan Pak Dihin. Ya, terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Mungkin I will to screen share ya, Pak Reza. Yeah, you are the co-host right now, therefore you can share. Okay, thank you. Sebentar. Okay. And you like? Very clear, very clear, sangat jelas. Ya, tapi mohon izin nggak bisa slideshow. Saya tadi ada cara proses, nggak tahu ada perubahan di komputer saya, jadi nggak bisa slideshow, harus dirubah dulu. Saya nggak sempat. Bapak WA aja ke saya atau ke Indah biar dia bantu share kan. Oh, ke Indah ya. Ya, kalau gini nggak cukup bagus ya, kurang bagus. Ini ya. Bagus Pak, sudah bagus kalau Bapak mau teruskan, tapi Indah boleh bantu juga, mana Bapak mau aja. Ya, gini aja deh Pak, ya, oke. Silakan. Iya, oke, terima kasih. Jadi terima kasih Pak Reza. Saya mungkin akan membahas dalam versi bahasa Inggris Indonesianya, tapi mohon maaf karena tahu diri lah, Inggrisnya nggak bagus. Boleh campur-campur. Ya, Pak Dokter Aimi, saya sorry, saya tidak terlalu bisa bacanya dengan baik. Membaca bisa. No problem, bahasa Jawa saya pun tahu seketik. Bahasa Sunda sekedik ke. Sekedik Jawa. Oke, terima kasih. Monggo. Terutama Pak Tengku Saurisya, apresiasi dan hormat saya, kagum penjenengan. Nah, ini bahasa Jawanya nih, Pak Dr. Aimi. Kagum penjenengan atas kesempatan yang mohon maaf banget sempat tertunda terus karena sok sibuk ini, pakai sok sibuk nih Pak Reza, mohon maaf banget kondisinya sangat banyak. Tadi pagi ada kami menyiapkan festival Run Cycle. Wow, Pak Reza. Jadi kami buat acara namanya dengan teman-teman dekanat teknik industri, fakultas teknik, mohon maaf, fakultas teknik, namanya festival Run Cycle. Jadi berlari sambil mengut-menguti sampah yang ada secara fisik. Filosofinya mengadakan kesadaran atas sampah yang ada di sekitar kita yang mungkin bisa bermanfaat secara ekonomi. Nah, pada hari ini terima kasih, ada tema yang berat juga nih sebenarnya ini. Pada takaran nasional sih berat juga, apalagi internasional, tapi insya Allah nanti Pak Dr. Aimi bisa menuntaskan apa yang kami sampaikan, khususnya dengan judul Creative Economy and Islamic Cultural Wisdom. Perkenankan, saya Dihin Septianto, pada saat ini sebagai Direktur Universitas Esa Unggul Kampus Tangerang, karena pada prinsipnya Esa Unggul memiliki beberapa kampus. Yang pertama ada di Kebonjeruk, Jakarta, kemudian Bekasi, dan Tangerang. Juga ada kampus internasional. Oke, kita akan lanjut. Sebelum memahami terkait dengan judul tersebut, kita coba memahami pengertian dasarnya dulu. Jadi kalau berangkat dari Institute for Development Economic and Finance, kita bisa memahami bahwa economic and development, according to the Institute for Development Economic and Finance,
The creative economy is defined as a process of increasing added value resulting from the exploration of intellectual property in the form of creativity, expertise, and individual talent into two sellable product. Nah, ini ada poin besar yang perlu kita pahami dalam diskusi ini, bahwa kalau kita bicara ekonomi kreatif itu artinya bicara tentang suatu proses peningkatan nilai tambah. Nah, yang perlu ditekankan di sini nilai tambah yang bisa dinikmati dan pada umumnya bernilai uang. Nah, ini tapi saya sengaja tidak saya tulis, Pak Riza, bahwa dapat dinikmati langsung, saya titikkan di situ. Oh, agak berani ini Pak Emil, karena saya nggak mau bahwa sesuatu yang kreatif bernilai tambah, ekonomis ada, tapi kita kembangkan jangan semata-mata bernilai uang sebagai hasil jual produk, tapi juga bernilai uang untuk kemaslahatan umat. Bisa kita kembangkan lebih lanjut, gitu, Prof. Reza. Jadi dalam konteks peningkatan nilai tambah, karena Pak Reza memberikan tema terkait dengan kearifan kita dalam budaya Islam. Jadi kami sengaja ada kalimat yang nanti bisa kita diskusikan. Jadi dari ciri pentingnya kreasi intelektual siapapun itu, dan yang penting harus ada kolaborasi. Jadi kita semuanya kalau memang merasakan sebagai bagian dari seorang Muslim ketika berkiprah dalam konteks ekonomi, maka hal penting yang harus dipahami diantaranya seperti tadi, bahwa kita harus menyadarkan rasa intelektual kita untuk bermanfaat dengan kreasi-kreasi terbaiknya. Kemudian harus tidak sombong. Apa artinya? Apapun kemampuan kita harus ada nilai-nilai kolaborasi, Pak Reza. Tanpa bersama orang lain, maka kreativitas itu tidak akan bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat pada orang lain. Apapun bentuknya pasti kita memerlukan orang lain. Jadi sadar itu penting. Karena kalau kita sadar adanya nilai kolaborasi, apalagi nanti dikaitkan dengan budaya Islam, maka yang namanya kreativitas ekonomi kreatif pasti tidak ada kezoliman, tanpa kezoliman. Nah, jadi poin bakunya di sini, kita intelektual atau siapapun Anda, kita punya kreatif, tapi kita harus sadar bahwa dengan kolaborasi, maka apa yang kita inginkan akan bisa tersampaikan. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa kita bersama orang lain tidak saling merasa lebih pintar atau bagaimanapun juga kita butuh orang lain, dan hasilnya harus bisa ada kalimat harus bisa dinikmati orang lain dalam bentuk value-value baik uang atau manfaat lainnya. Kemudian kalau bicara tentang Islamic culture wisdom, kearifan budaya Islam, kearifan kebijakan wisdom. Islam is a vision, Samawiyah religion. Kami mengambil dari Muhammad Takari, Universitas Sumatera Utara. The concept of culture is in Islam is based on religious thought and resource from Al-Quran, Holy Book. Jadi upaya pokoknya dari Al-Quran and Hadis. All activity of Muhammad Rasulullah, the late prophet of Allah, the idea, activities, and artifact of culture and humanly organized. Islam culture is expressed in political, economic, education, technology, language, art, and religion. In Islam, all elements of culture must be based on religion, not as the autonomous part. Nah, ini ada poin-poin penting yang kami ambil, Pak Reza dan teman-teman yang hadir hari ini, bahwa kalau kita bicara konsep budaya dalam Islam, selalu ada rasa ibadah. Karena kita meyakini bahwa apapun yang menjadi langkah-langkah kita, itu dasarnya adalah pemikiran Islam yang sumber dayanya dari Al-Quran. Itu yang utama, kemudian dengan hadis sebagai dukungan selanjutnya. Kemudian yang penting lagi bahwa apa yang menjadi gagasan dan semuanya itu terekspresikan. Kalau hari ini kita bicara tentang ekonomi, mungkin Pak Reza suatu saat bisa bicara tentang creativity of politik atau pendidikan, education, and Islamic culture wisdom. Jadi bisa keberikutan panjang ternyata Pak Reza. Jadi ketika Bapak memberikan tema seperti ini, saya berpikir ternyata bisa juga tidak hanya ekonomi kreatif and Islamic culture wisdom, bisa education, kreativitas education dan Islamic culture wisdom atau teknologi dan sebagainya.
Karena harapannya kan apapun yang mau kita nikmati ini, gagasan aktif atau apapun yang kita nikmati ini, semuanya harus berdasarkan nilai-nilai agama. Itu yang paling menjadi baku konteks Islamic culture wisdom. Kalau sudah kita menyadari kontekstual ini, maka kebudayaan Islam yang diekspresikan dalam bentuk apapun harus berangkat dengan nilai ibadah. Kalau kerja berangkat atas nama amanah, bukan karena pengejaran suatu harapan duniawi, tapi apapun itu menjadi amanah. Sebagaimana yang kita nikmati pada saat ini. Ini yang penting. Poin penting dalam Islam semua unsur kemudian harus dari pada agama, bukan sebagai bagian yang otonom. Jadi tidak semata saya pinter kok, maka saya bisa jadi dosen misalnya gitu Pak Reza. Itu nggak boleh. Dalam konteks keagamaan kita nggak boleh merasakan seperti itu. Tidak boleh bahkan otonom dari diri kita bahwa karena kita pinter, maka kita bisa begini. Enggak. Tanpa izin Allah kita tidak bisa. Nah, kalau ada kesadaran seperti itu, maka kita meyakinkan setiap kegiatan-kegiatan apapun yang kita lakukan itu harus bernilai agama atau ibadah. Kemudian selanjutnya, culture is the subordinate of religion. Budaya itu masih bagian dari religion. In Islam, masih lanjutan dari Muhammad Takari, in Islam there are some terminologies draw for culture. Each word has special meaning, but always expresses Muslim culture in the word context. The meaning of Muslim terminology in Islam is related to all human activity in the history, mulai dari Adam sampai dengan Muhammad sampai sekarang, semuanya of one God. Jadi terminologi Muslim dalam Islam berkaitan dengan semua aktivitas manusia dalam sejarah manusia, di mana semuanya harus mengikuti syariah hukum ketuhanan yang Maha Esa. Islam menerima banyak perbedaan dalam kehidupan. Islam memahami, menerima, jadi tidak memusuhi pada hakikatnya. Kalau kita melihat sejarah Nabi besar Muhammad SAW dalam proses kiprahnya menyembah agama, tidak pernah memusuhi dengan agama lain, ras lain, tapi upaya untuk berdakwah terus dilakukan. Nah, ini poin-poin besar bahwa budaya itu bagian dari agama dan agama Islam. Tadi saya ulangi, ya semuanya memiliki arti khusus yang perlu kita terjemahkan secara lebih konkret lagi. Kemudian Islam memiliki budaya tersendiri dalam konteks rasa bijak di Islam ini. Islam as a distinct culture. Jadi the culture in Islam is not Arabic or Eastern or Middle Eastern dan sebagainya, ya. Tapi ada unsur dalam budaya Islam yang konstan dan diterima secara universal oleh semua Muslim. Jadi Islam itu bukan milik Timur Tengah, Arab atau apa, budayanya juga nanti akan berkembang di setiap wilayah. Dan itu bisa keragaman bisa terjadi karena unsur kearifan lokal, tapi nilai-nilai Islam tidak pernah rusak apalagi luntur, tapi tetap kuat ada di dalamnya. Nah, itu yang disampaikan di sini terkait dengan bagaimana Islam memiliki budaya tersendiri. Islam memiliki budaya sendiri di mana yang universal didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah tetap, ya. Hanya variabilitasnya tidak pada adat istiadat setempat, araf and adat. Ini dikatakan the universal are based on the Quran and Sunnah, while the variable are based on local custom. Jadi tetap apapun yang namanya budaya Islam berangkat berdasarkan dari Quran dan hadis, tapi dengan variabel pendukung penambahannya dia pada adat istiadat setempat dari berbagai orang yang ada di dunia. Jadi ada budaya Islam Arab dan sebenarnya juga ada budaya Islam Indonesia, mungkin ada budaya Islam Malaysia dan sebagainya. Itu yang coba kita kaitkan dengan ekonomi kreativitasnya. Apakah budaya-budaya setempat itu bisa mendukung pada ekonomi kita yang kreatif atau education yang kreatif, kan itu Pak Reza, political yang kreatif, teknologi yang kreatif dengan kearifan kita sebagai orang-orang Muslim yang penuh dengan rasa ibadah. Itu prinsip mengkaitkannya. Jadi saya sampaikan poin besar, kami ngambil dari Dr. Muzamil Hasidiki, semua kami ambil referensi yang kuat sehingga tidak terkesan asal ngomong, tapi kita bisa diskusikan, gitu Pak Riza, apa yang kita sampaikan. Nah, ini ada yang penting, some characteristics of
Islamic culture. Jadi yang pertama yang harus dipahami adalah keyakinan bahwa good center of theocentric. Jadi kita harus meyakini bahwa semua berpusat pada Tuhan. Muslim harus yakin dengan demikian. Apapun itu berpusat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada kelemahan kita, kekurangan kita, rasa apapun kita harus yakinnya ingatnya pada Allah gitu. Tidak ingat sama tetangga ya Pak Reza ya. Nanti baru siapa terus ke tetangga, nggak boleh gitu ya kan. Apapun kita harus mengingat yang pertama theosentris Allah Subhanahu wa taala. Jadi budaya kita, budaya Islami kita kalaupun terkait dengan ekonomi atau tadi terkait dengan pendidikan ataupun dengan teknologi sekalipun ataupun dengan politik yang kadang-kadang meriah dan sangat gila gitu Pak Reza ya, itu tetap berpusat pada Tuhan. Ini makanya nih tema Pak Reza bagus banget kalau suatu saat nanti ngajak teman-teman yang ahli politik, judulnya political kreatif and nah itu Pak Reza, gimana Pak Reza ya? Jadi kan saya ada dalam basic ilmu keuangan, ekonomi keuangan syariah, jadi ke sini tapi akan menarik setelah saya memahami dari tema Pak Reza, pada konteks nanti ada kedekatan pemilihan presiden atau apapun, Pak Reza bisa ngangkat menjadi judul yang menarik Pak Reza, kreativitas politik and kesewian ini jadi budaya. Jadi biar semuanya itu mengacu pada nomor satu, boleh bersaing tapi jangan lupakan Tuhanmu. Wah gitu Pak Dr. Aimi itu mencoba meluaskan apa yang ada pada konteks ciri budaya Islam yang nanti kita bawa ke ekonominya. Jadi kita yakin setiap gerakan ekonomi, setiap kreativitas ekonomi meyakinkan karena ada bimbingan dari ilahi, ada bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu prinsipnya. Jadi kalau kita berpusat pada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap tindakan ekonomi dalam hal ini berpikir kreatif itu, kalaupun mendapatkan, kalaupun ada yang menyalami, ada yang apresiasi, kita katakan bahwa kami bisa begini karena semata-mata bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kami. Dan selanjutnya jadi keyakinan itu harus selalu dimunculkan biar kita selalu rendah hati. Itu prinsipnya. Yes. Kemudian yang kedua dalam konteks ini adalah bagaimana kita meyakinkan dalam karakteristik OSL kata ada egalitarian, toleran, and fraternal. Jadi 3 poin ini, secondly or Islamic culture expresses that all people are equal. Poin yang kedua ini diyakinkan kita untuk dibawa kemana? Jadi egalitar, toleran, dan persaudaraan mau dibawa kemana? Kalau kita bawa ke kreativitas ekonomi, maka setiap tindakan-tindakan dalam nilai-nilai ekonomi yang kreatif yang berharap bisa menghasilkan nilai lebih dan bisa berdampak penjualan naik atau mungkin juga manfaat pada orang lain, itu kita harus ada nilai-nilai toleran, ada nilai-nilai persaudaraan. Jadi kalau kita mau bawa kemana ekonomi kreatif kita itu, jangan lupakan poin yang kedua. Karena poin kedua ini adalah budaya Islam kita yang menekankan bahwa semua orang adalah sama. Pada prinsipnya begitu, mau sama dan tidak melihat ras seperti tadi. Kalau kita yakin Muslim kan kita boleh bertransaksi bisnis dengan ras apapun kan Pak Reza, ya, yes. Dengan warna apapun, dengan agama apapun sebagai transaksi bisnis oke. Itu kita, tapi kita tetap merasakan bahwa kita harus ada rasa toleran dengan mereka. Dalam konteks bisnis kita boleh bersaing tapi tidak membunuh pihak lainnya, kan demikian. Jadi kalau dari Nabi menyatakan bahwa kalau Anda mau berekonomi, tanda petik, carilah untung yang tidak berlebihan. Jadi akhirnya kita sebagai umatnya Rasulullah ini menghitung yang tidak berlebihan seperti apa. Ya kalau saya ditanya masa saya, jangan lebih daripada 15% lah gitu. Yang penting berkah itu continue, kan gitu Pak Reza. Yes, jadi karena Nabi kita nggak pernah pakai matematika angka kayak kita diajarin di kuliah. Sekian bahan baku sekian tambah ini plus keuntungan bersih sekian persen. Nah ini yang harus ditimbang toleransi atas nilai ini sehingga
ketika kita ada peluang untuk mendapatkan keuntungan besar pun, kita berbagi pada umat keuntungan itu. Melalui apa? Mengambil keuntungan yang tidak terlalu banyak. Kreasi ekonomi kita diantaranya adalah memberikan manfaat pada masyarakat untuk nilai-nilai keuangan yang tidak terlalu besar. Itu pemahaman saya, Pak Reza dan Pak Emi, dalam nilai-nilai toleran tadi, ya. Karena dalam budaya Islam juga kita menyatakan tidak boleh ada paksaan atau membawa konteks agama dalam berbisnis. Jadi kalau sudah kita konteks kreativitas ekonomi menciptakan apapun yang menghasilkan nilai lebih dan harus bermanfaat pada orang lain, dan ketika itu bermanfaat pada nilai penjualan kreativitas itu, maka janganlah terjadi transaksi yang mengambil keuntungan yang berlebihan. Dalam tanda petik, kalau Pak Dim bilang ya 10-15 is okay, walaupun kesempatan untuk 30% pun boleh, jangan. Berikan manfaat pada masyarakat untuk menikmati apa yang jadi kreativitas ekonomi kita. Itu prinsip yang kedua dari kami. Jadi karena kata prinsip toleran tadi. Kemudian yang ketiga yang perlu kita sampaikan berikutnya adalah dignifying and moralistic. Nah ini, our culture please great emphasis on the dignity of human being and their morality. We emphasize trustfulness, honesty, modesty, haya, cleanliness, or tahara. Dalam konsep ini yang ketiga, ini penting dalam meningkatkan kreativitas berekonomi, harus punya nilai-nilai bermartabat dan bermoral. Bahasanya apa? Ya jangan merusak lingkungan misalnya gitu, Pak Reza. Jadi ketika kita melakukan usaha-usaha yang bagus ini, jangan merusak lingkungan, jangan membuat polusi yang membuat orang lain sengsara hanya semata-mata kreativitas ekonominya. Itu nggak boleh. Nah ini Dr. Aimi, mungkin poin-poin ini mohon kita diskusikan, mungkin bisa menjadi tulisan yang bagus karena penjenengan kan pinter menata bahasa lebih baik. Jadi kalau dalam konteks kreativitas ekonomi, it's okay. Anda boleh kreatif dalam konteks ekonomi, Anda boleh pinter merekayasa kondisi apapun yang bernilai mendapatkan nilai lebih, tapi jangan lupa Anda harus bermartabat dan bermoral. Itu baru poin ketiga dari 2 poin besar tadi. Berketuhanan, toleran, menganggap semuanya ada saudara. Jadi kalau berbisnis ya tidak berlebihan mencari keuntungan atau menjatuhkan pihak lain atau mensengsarakan pihak lain. Dan yang ketiga dikuatkan, kita harus bermartabat di dalam berbisnis. Kita harus bermoral di dalam berbisnis. Contoh sederhana ketika kita mau berkreasi secara ekonomi di dalam konteks pembelajaran penyuluhan pada usaha kecil menengah, kami sampaikan hal yang sederhana ketika kita seorang muslim yang bermartabat dan bermoral adalah jangan pernah bohong dengan produk kita. Itu adalah sesuatu yang baik, Pak Reza. Jadi jangan bohongi konsumen dengan produk kita. Kalau memang contoh paling gampang ini, ketika kita menjual mobil kita berarti mobil bekas. Jangan bohongi mereka. Kita harus katakan bahwa mobil ini kadang-kadang mogok sendiri, misal gitu. Saya juga nggak tahu. Ya, jadi jangan sampai ditutupin. Justru ada rusaknya kita tutupin. Itu jauh daripada budaya Islam terkait dengan nilai-nilai ekonomi. Boleh mobil bekas dikreasikan dalam konteks ekonomi supaya memberikan nilai lebih, tapi kebohongan dijauhkan. Manipulasi dijauhkan. Tetap poin ketiga, kita harus ada rasa martabat dan rasa moral. Dan di dalamnya pasti tadi menekankan kebenaran, kejujuran, kesopanan, pasti juga kebersihan. Jadi ya, ini konteksnya kalau kita berkegiatan dalam konteks makanan, minuman, atau pelayanan hotel atau apapun, pola-pola kebersihan, kesopanan itu kelihatan banget. Kalau kejujuran kan teruji dari proses, tapi kalau sopan, kebersihan harus ada action yang langsung. Ini nilai lebih. Seorang muslim yang baik ketika dia membuat konteks transaksi ekonomi dengan kreasi yang membuatkan nilai lebih, kalau mereka berdasarkan sopan, bersih. Lingkungan kita banyak orang muslim, Pak Reza, tapi kadang-kadang kita bisa tahu, contoh yang paling gampang, dalam konteks bisnis online, kreatif banget tuh mereka melakukan
meningkatkan kreasi kegiatannya sehingga apapun mempunyai nilai lebih. Tapi apakah poin 3 yang kita sampaikan dapat apa enggak? Apakah mereka jujur menyatakan produknya? Apakah mereka sopan menjelaskan pada pelanggannya? Ya, atau dalam konteks yang lain, ya itu tadi adab yang bagus harus ada di depan. Kemudian kita lanjut. Ada 5 menit lagi. Oke, cukup ada 2 poin lagi. Kita juga harus dinamik, progresif loh. Jadi budaya Islam itu tidak lemah lembut dalam arti lelet gitu, Pak Reza. Maaf Pak Emin. Jadi bukan lelet, bukan dynamic, progresif, positif, work affirming and not work designing or assertive. Jadi our culture expansion struggle, change, social justice, removal and operation and evil. Jadi dalam konteks di sini poin keempat ini bahwa kita punya rasa dinamis, bergerak positif, progresif untuk selalu menjadi yang terbaik, meneguhkan dunia dan tidak menyangkal dunia atau asetis. Jadi memang dunia itu ada seperti ini, maka kita harus berpikir mengkreasikannya, kita harus mendinamikakan kondisi ini. Tidak boleh, kalau bahasa saya, orang jualan dalam orang muslim yang benar, tidak boleh asal jualan. Gitu Pak Reza. Harus ada nilai dinamika. Ekonomi kreatif harus dikuatkan melalui dinamika progresnya. Dinamika untuk meneguhkan bahwa kita punya budaya yang menekankan perjuangan. Muslim yang hebat itu ada nilai perjuangannya. Jadi kalau jualan tidak cukup hanya doa, buka toko terus berdoa, itu menurut saya nggak cukup Pak Reza. Harus ada nilai. Tetangga lewat disapa dengan baik, ai bla 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 bla, ai bla bla, supaya mereka ada rasa. Itu nih. Terus juga change, harus ada perubahan. Kreativitas ekonomi dalam budaya Islam diyakinkan harus memiliki pola perubahan. Tidak terlalu standar pada kondisi yang memang dibutuhkan perubahan. Itu kita harus yakinkan. Dan harus ada rasa keadilan sosial, itu tadi. Dalam konteks ekonomi, ya apapun yang punya nilai lebih value added yang bagus, jangan berlebihan ketika sudah menyangkut rasa keuntungan. Jadi keadilan dari sini kalau adik-adik mahasiswa yang menikmati acara ini, ketika Anda punya transaksi bisnis, berikan keuntungan itu pada customer dalam bentuk kita tidak mencari keuntungan yang terlalu besar. Itu kemudian ya pasti ketika kita punya bisnis yang kuat, didasari oleh kreatif yang bagus, jangan ada penindasan, jangan ada kezoliman pada lingkungan, apalagi pada karyawan kita sendiri. Tidak diperkenankan bahwa muslim yang benar, muslim yang baik, tidak boleh ada kejahatan internal, apalagi kezoliman karena semata-mata jadi penguasa pada posisi tertentu. Itu di dalam pembelajaran kita. Next, terakhir, ini kita sampaikan bahwa non-eksklusif but dakwah. Nah, ini poin terakhir yang kita coba bahas di sini. Seperti halnya sekarang ini, dalam konteks di sini, kita nggak eksklusif, tapi semua kita sampaikan ini harus ada nilai dakwahnya. Minimal mengingatkan, minimal mensupport, mendukung, memotivasi siapapun ada di termasuk saya sendiri, bahwa kita harus ada orientasi pada dakwah dan selalu optimis pada masa depan, karena kita selalu yakin ada Allah. Finally, our Islamic culture advances promises good thing with wisdom and patience. Art is not dominating or colonizing culture, but is also not an exclusive and isolating culture. Baik Dr. Muhammad Hasidiki dan saya mencoba untuk menjabarkan secara kontekstual kemampuan saya yang terbatas ini. Ya, semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat menjadi bagian diskusi kita. Dengan ditutup oleh poin kelima, non-eksklusif tapi berorientasi pada dakwah dan optimis. Apapun yang Anda lakukan, apapun yang Anda sampaikan, kita berangkat ada nilai dakwahnya. Itu penting. Nanti lebih lanjut kita bisa diskusi secara lebih mendalam dan moga-moga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. So sorry about my reason dan apapun yang kami lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap Pak Dihin. Very interesting. Mantap. Boleh di shutdown dulu layarnya supaya Dr. Aimi boleh sharing. Begitulah
sebuah pendekatan Islamic Culture Wisdom dari Dr. Dihin, relation dengan kreatif ekonomi dalam Islam. Okey, tanpa membuang masa lagi, saya menjemput Associate Profesor Dr. Aimi Abdul Rashid untuk sharing sebagai the last speaker. Sebelum kita masuk kepada question answer, beberapa question sudah ada dekat email saya, nanti saya akan baca. Sekarang Associate Dr. Aimi Abdul Rashid, sila. Terima kasih Prof. Reza. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan saya hormati juga Prof. Dihin, mantap sekali ya dengan lecture-nya. Membuatkan saya kaget juga ya. Anak ini all the students, boleh saya tahu ini student ini S2 ya atau gimana? Degree ada 1-2 yang S2 semester 1-2 ada lah. Saya semua tahu aja sebab saya tak biasa kan. Okey. Nah, okay, alhamdulillah. Actually, I don't really have di sini Malaysia ribut ya. Ribut, semua orang tahu ya. And then I was also busy with the budget, the national budget for 2023, which was tabled by the Minister of Finance on Friday. So on Friday, I was heavily involved with the media. In fact, I appeared live on TV on Friday evening at 9 p.m. Jakarta time, about 8 p.m. for 1 hour. Giving a feedback of the budget. Okay, you can Google my name, Aimi Zul Hazmi, and you can find out about me. I don't want to time to explain. But after deliberating on the budget and then answering all the questions from media, because I had 2 media sessions on that day. Sorry, 3 media sessions on that day. I have one in the morning, and then one also in the afternoon, and one in the evening. So I was really tired with the budget. And then out of sudden, the Prime Minister declared we are going to have another election, and all the parliament, like DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, di sini dibilang parlimen, di Indonesia DPR ya. Mungkin bubar gitu kan. Tapi nggak jadi bubur lah. Segala budget yang didiskusikan menjadi bubur lah. Ya, hang. Okay, so in fact today I also appeared in the news, I think in the TV, newspaper, and then looking at the media, the shock to the stock market. The stock market Kuala Lumpur dropped by 20 points today. Ringgit also dropped today because the businessman doesn't like surprise. Yeah, they always want stability. So that is also for the business. Okay, so I did not prepare so much because I was so engrossed with this whatever happening in Malaysia. But I do have a simple slide that I want to show with you, and especially the topic that Prof. Reza brought today is a very huge, and it's very huge because I was messaging with him. What I'm trying to define the creative economy. Yeah, are you looking at entertainment sector, or are you looking at and how is it relate to the Islamic? Is it a lagu nasyid? You know, Raihan, things like that. Yeah. Okay. Let me share my screen. Okay. Okay. Yeah. All right. So that is my screen. Let me put on the very clear right now. Very clear. I know, cross the Laut Cina Selatan. I wouldn't like to say Laut Cina Selatan. It was supposed to be Laut Nusantara, Laut Sunda. Natuna Strait. Yes. Because it was actually the Portuguese, I think the Spanish, yang menamakan ini Laut Cina Selatan because lokasinya di selatan China, di selatan China. Okay, culturally. Okay. So how much time I have, Pak Reza? Boleh. Berapa waktu saya ada, Pak? 30 minit.
30 minit lah. Okay. Siap. I don't talk long. Okay. I don't talk long. So, okay. The topic of creative economy and culture. So, I just introduce myself. I've been working for 30 years. Okay. All right. Out of 30 years, almost 7.5 years at University Kuala Lumpur Business School. That is the beginning of my career as an academician. But saya baru saja jadi dosen ni ya. baru 7 tahun setengah. Ya. Baru 7 tahun setengah. Terus before that another 22 years saya di industri, so I'm more an industry person. Okay, I'm more an industry person, more and more a corporation. Yes, so I work with a number of companies, multinational companies. Yeah, so for this creative economy and culture, I think Bapak Prof Dihin already explained to all of us. Yeah, what is it, creative economy and the characteristic, yeah, and so I do not want to repeat the same thing. What I want to do is basically give some examples and analogy and the differences about economy and culture. Okay, which I basically go through or went through throughout my my life. For the last, still young lah, 53 tahun. Baru saja ulang tahun 53. Happy birthday. Thank you. 10th of September. Okay, now already 10 days ago. Okay. Okay, so alhamdulillah masih diberikan ruang ya. Udara ya untuk ya tubuh badan ya untuk terus berjuang. Ya. Okay. So what I'm gonna give you are just examples. What is my life experience which I've gone through in culture and economy. First and foremost, I would like to share my life experience when I was a student in USA. Okay, then also I managed also to lecture in Denmark. I also work in Brunei and of course versus Malaysia and Indonesia. I work in Indonesia, Pak. Saya tinggal di Jakarta, Kuningan, di apartmen Setiabudi selama 4 tahun. Dari 2010 sampai 2014. Sewaktu itu saya bekerja sama ya orang Indonesia lah ya itu. Dan 2015 saya kembali ke Malaysia dan menjadi dosen di Universiti Kuala Lumpur ini. Jadi through my life experience, culturally and economically, I see a lot of differences. Number one, I like to talk about Malaysia and Indonesia, and especially Prof Reza yourself has been coming up and down, has so many friends, yeah. In Malaysia, so do I also have so many friends in Indonesia. But actually, bagaimana ya, Malaysia dan Indonesia itu serumpun, ya, tapi ada banyak bedanya. Sama tapi tak serupa. Understand? Ya? Sama tapi tak serupa. Apa yang saya masukkan di sini, of course dari segi bahasanya pun berbeza. Kalau di Indonesia gampang itu mudah kan, tapi kalau di Malaysia nggak bisa pakai perkataan gampang di Malaysia. So hati-hati teman-teman di sini kalau ke Malaysia jangan bilang gampang ya. Makna artinya itu like a 4-letter word. Ya, so itu adalah antara pertamanya dari segi bahasa. Dari segi culture, di Indonesia saya perhatikan selama 4 tahun, maaf kalau saya salah, ada social system. Ada social system di mana yang mempunyai wang dan yang miskin itu berbeza, dan sepertinya ada kasta gitu kan. Seperti saya lihat begitu. Contoh, supir kalau di Indonesia nggak bisa makan satu meja dengan bosnya kan. Jarang kan? Jarang sebetulnya tapi di Malaysia itu perkara biasa.
Tapi di Indonesia nggak bisa kan. Itu adalah perbezaan yang nyata. Sebab itulah orang Malaysia apabila mereka mengambil employing an Indonesian maid, they have a problem. Itu saya saksikan dari segi budayanya. Ya, orang Malaysia ini informal, ya, lebih kepada Inggeris, ya. Tapi bahasa yang mungkin formal, tetapi dari segi budayanya itu lebih sudah rapat gitu. Saya rasa itulah masalahnya orang Malaysia tak memahami orang Indonesia. Dan Indonesia itu, kalau orang Malaysia fikir orang Indonesia itu sama, tapi orang Indonesia itu sendiri berbeza. Orang Jawa berbeza, orang Aceh berbeza, orang orang Madura berbeza, orang Bali nya berbeza lagi. Dan itu yang the culture. And of course, it relates also to the economy. Because bagi saya Indonesia itu apa yang ada satu di Indonesia, ada 10 di Indonesia. Begitu. Seperti satu negara yang besar itu di Indonesia itu ada banyak negara, bukan negeri, negara-negara daripada Aceh sampailah ke Manado. Okay, so itu perhatian saya soal Malaysia dan Indonesia. Okay. Apabila saya sebelum saya pergi ke Indonesia, saya ada tinggal di Brunei hampir setengah tahun. Okay, hampir setengah tahun saya tinggal di Brunei dan saya melihat culture dan ekonomi Brunei itu lagi berbeza. Kita rasakan dia rumpun Melayu dia sama, dia lagi berbeza. Brunei dia very feudal system dalam society-nya. Okay, di mana Sultan Brunei kita tahu orang terkaya di dunia juga merupakan Perdana Menteri, Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, semuanya dia. Dan sistem parlimennya ada hanya sebahagian saja yang dilantik. Sebahagian besar yang dilantik oleh Sultan sendiri, hanya sedikit saja diadakan pilihan raya, PRU, ya, ataupun pemilu di Indonesia. So, kepada sesiapa yang pernah ke Brunei, melihat Brunei sebuah negara kecil tetapi mewah. Dan kerana di sana semua disubsidi oleh pemerintah. Contohnya bensin, beras, gula, tepung, elektrik, ya. Kalau di sana, kalau di madrasah atau di masjid itu enggak perlu bayar elektrik dan air. Semua dibayar oleh Sultan Brunei. Jadi kalau tak dingin, tak ada aircon, tak ada AC kan, pergi tidur aja di madrasah gitu. Dingin banget terutamanya di masjid. Okay, and Brunei, they are very proud of Malay heritage. Kalau kita tulis surat kepada mana-mana surat kepada mana pejabat, ya, dia harus proper, ya, dia harus ada tahu Congress paper enggak? Ya, Congress paper yang mahal itu. Yang satu ya, one piece, ya. One piece mungkin Rp20,000 gitu. Mahal, ya, ditulis sebagai di atas dan harus address dan gunakan, pastikan the titles, ya, pihin apa-apa yang berharga harus tepat. Kalau enggak dibuang aja gitu. Datuk Paduka dan sebagainya. Banyak ujungnya Abdullah gitu. Gitu. Itu harus hati-hati kalau kita bercerita ataupun bercerita soal culture dan ekonomi Brunei. Jadi orang Brunei ini dia enggak perlu kerja kuat sebenarnya. Kalau dia bagus, kerajaan langsung hantar dia belajar di luar negara. Mau pergi mana? Janji mau belajar, ya. Kalau mau pergi ke Mekah, mau pergi haji, kerajaan yang bayar, pemerintahnya yang bayar. Enggak perlu simpan wang. Kalau sakit harus kos. Jadi Brunei ini dari from the cradle to the grave yang dijaga oleh pemerintah. Sebab pemerintahnya iaitu Sultan Brunei, dia sangat kaya. Okay, tetapi bila saya lihat orang Brunei ini, dia juga ada bila cerita dia ada isu macam ego, ya, melihat negara lain di bawah, ya, begitu semua. Ada sifat-sifat, walaupun tak semua, tapi ada melihat kamu datang dari sini, kamu datang dari sini, aku kaya gitu kan. Tapi tak semualah, tapi yang bagus-bagus. Lagi satu, kalau di sana tahu baju kemasan, baju Melayu kan? Ya. Masa itu dikira formal dress. Kalau majlis rasmi,
Kalau ke apa ya, kenduri kahwin ya, sana panggil wedding Ya. ya, harus memakai selengkapnya. Dari samping, dari songkok, semua harus begitu. Kalau tidak dibenarkan datang ke wedding itu. Dia begitu dia punya, dan harus pakai yang paling cantik. Dan di sana juga kalau ke kantor bisa pakai begitu setiap hari. Tak perlu memakai coat and tie, ya. Tak perlu pakai dasi, nggak perlu. Harus siap dengan kalau hari-hari mau pakai baju Melayu, baju keemasan, tidak apa. That's okay. With songkok, but it must be complete. With the songkok, with the samping, and that's how the Brunei works. Okay. Okay, the Denmark people, okay, I had an experience to work in Denmark for a while in 2018, akhir 2017, in Aarhus, Denmark. Okay, a culture of Denmark ni, kalau kita fikirkan orang bule ni, perangainya sama enggak? It's not like that. Orang Denmark, orangnya pemalu. Culturally, they are introvert people. Okay, masa saya di Denmark, saya naik bis lah, bus ya, naik itu. Kalau ke sana, kalau pengangkutan awam tu mudah, mana-mana naik bis ya. Kuranglah kalau taksinya mahal. Tapi kalau naik bus tu banyak dan efisien. Jadi saya dan ada beberapa dosen dari negara lain, dari Spain, dari India yang ditugaskan mengajar di sana, naik bis tu. Jadi kami ini we talk a lot and we talk loud. Ya, we talk a lot, ya, bising lah dalam bis tadi. Oh, we talk a lot because it's normal lah kalau di tempat di Malaysia, di Indonesia, kita kan bisa ngomong kuat kan dalam bis sama teman kan. Kalau jumpa teman, oh ya harus apatah lagi dengan saudara, apa lagi teman-teman baru, we talk a lot. Yeah, but the Denmark people or the Danish people, they're quiet on the bus, and they don't talk to strangers. Pemalu mereka rupanya orang Denmark. Dia naik bis tu, masing-masing pakai headphone, that's all. And when we talk a lot, they look at us like something like, you are crazy. You are crazy people. You are no manners. Like the behavior is not acceptable. So we didn't know. Okay, so that is one of the things that I found out about the Danish people. They are actually introvert. They are very shy people. Kalau orang kata orang kampung lah gitu. Berbanding kalau dibandingkan dengan orang dari England ataupun orang Amerika. So the Danish people they're quite. So the culture is different. Okay, one more interesting thing about the Danish people. Orang Denmark ini Kristian dan ramai juga yang tidak mempunyai agama. So we talk about a bit of Islam. Okay, so they ask me, oh, we are Muslim and non-Muslim, but they are some are Catholic, but most of them are atheists. Yeah, atheists tidak ada agama. Okay, but I sense that their ethics, is very high. The ethical value is very high. Example, okay, my friend, a Danish professor, took me ride with his car to the university in the morning, and it was cold. It was winter. Temperature was like 5 degrees, something like that. So there was snow and everything. But then we arrived early in the morning. So I saw the parking lot is huge. Okay. And then the parking lot also not many cars parked yet. But he parked right not the nearest to the door. I thought he should have parked the car near to the door because it's cold. We need to walk. But he parked his car in the middle because there are other cars already parked at the farthest end. So I see that a lot of people who came early also park at the far end. So I park at the middle end. Yeah, we park at the middle end, and then the one nearer to the door, nobody park there. So when you park the car, so I asked my friend, why don't you park your car near to the door? We came early, so we're supposed to park, take the opportunity to park our car near the door because it's cold, it's 5 degrees. Do you know what his answer to me? He said,
those vacant near the door are for the late, for people who are late. We come early, we have time to walk, we park further, so that the people who came later will not face the problem of coldness and no parking. Masya Allah, I said. I was, ada 6 minit lagi nih masa. Udah lagi masa. Wah, okay. So that was debug. So it is basically okay. Then America, they are very open-minded people. They welcome you, and there are actually some American, especially in the middle state of America, basically they are open-minded. Yeah, not like people think they are like rednecks. They are rednecks, yeah, who are anti non-white. Yeah, but most people are good. So US, America, there are so many color people, so you can mix around. So I studied in the States. Yeah, sometimes I went back. That's like my kampung, but I like America because it's openness. Okay, corporations. I just want to highlight, Prof. Reza, the difference are the companies that I work. Yeah, basically, Mobil Oil is American company, British Petroleum and Standard Chartered Bank, they are UK company. Okay, and of course Malaysian GLC that I'm working now in University Kuala Lumpur, which is owned by the government through MARA. Okay, so those are the British company like British Petroleum and Standard Chartered Bank are very British. Okay, they have protocols. They are like I described what Brunei was. Okay, but they are high ethics. Okay, high ethics. They have become so advanced. All right, Mobil, they are American. I remember all my bosses when I worked with Mobil for 4 years. We don't call each other by our surname or last name. Everybody call everybody by first name. Yeah, Charles, Charlie, David, yeah, Reza. No, we don't use surname. No titles. We put everything aside, and everybody have same table. Okay, only the director have room because of the confidentiality of certain meeting. So the rest is open space. Even manager and senior manager, no rooms whatsoever. Okay, so British Petroleum and Standard Chartered, they are very hierarchical, okay, very protocol, and but they have also a structured way of working, yeah, but they also has high ethical value. The Malaysian GLC are very government-like, and then they have decision making. They always use a big group of people to make decisions. Okay, so my point is, when you talk about culture, especially culture and economy, some people appear to be very pious in terms of religion, but when it comes to taking bribe, they don't say no. But if you talk to people like the Japanese, the Danish, the Scandinavian countries, though they lack things in religion, but the culture has a very high ethical in that sense. Okay, so that's the point I want to make. Yeah, Islam is there as Prof. Dihin already explained. There is the explanation and the execution. It must come with high ethic as well. All right. So thank you very much. Yeah, for the opportunity, Prof. Reza, with the time frame that I have. Over to you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Very good time management. Okay. Right now, I go to question answer in my email. First to Dr. Dihin and the second to Dr. Aimi. Pak Dihin ini dari Yanto. Sangat baik sharing tentang kreatif ekonomi tadi. Menarik sekali. Bapak sampaikan kreatif dengan nilai-nilai Islami yang mengedepankan manfaat bagi orang banyak. Seringkali seringkali narasi ya dari narasumber yang Islam yang terbatas, yang terbatas Islamnya membatasi kreativitas.
dalam narasi-narasi mereka. Bagaimana agar anak-anak muda Islam berani tampilkan Islamic wisdom dengan bebas dalam berkarya. Sorry. Kemudian yang nomor 2, sebagaimana negara yang berpenduduk mayoritas Islam, bagaimana baiknya generasi muda Islam terutama mengekspresikan kreativitas dalam lifestyle mereka tanpa menurunkan martabat dan moralite seperti Bapak sampaikan tadi. Itu untuk Pak Dihin. Untuk Dr. Aimi Abdul Rashid, ini dari Dwi, sangat menarik presentasi Dr. Aimi tadi, betapapun singkat tapi saya boleh dapat wawasan baru. Tapi saya sebagai student subjek ekspor import kena tanya berkaitan dengan ini. Mau tanya bagaimana sebenarnya kontribusi ekspor Malaysia di dalam bajet negara 2023. Seberapa dominan menjadi andalan dalam income Malaysia ekspornya. Adakah dari konsumsi dalam negerinya lebih besar dari ekspor atau sebaliknya? Kemudian nomor 2, di Indonesia kini masih banyak import sejumlah barang seperti soyabin, di sini sebut kedelai, alat-alat kesihatan dan beberapa yang lain. Sehingga Presiden Jokowi sampai marah juga kepada menteri-menteri yang masih import padahal bisa dibuat dalam negeri. Bagaimana kondisi di Malaysia mengenai keperluan import? Apakah produk import masih dominan juga menjadi belanja negara? Kenapa hal itu terjadi kalau memang masih sama seperti di Indonesia saat ini? Demikian, saya pilih saja 2 pertanyaan untuk kedua-dua speaker. Pak Dihin dulu menjawab dalam 5-6 menit lah. Silakan untuk dua-dua pertanyaan. Oke, terima kasih. Sebelum saya lanjutkan, mohon Mas Indah untuk share kehadiran juga. Ada yang tanya direct ke saya, Pak Reza. Masih mungkin datangnya mungkin terlambat, saya udah coba share juga. Mas Indah, tolong ya untuk share kehadiran. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya, menarik sekali. Pertanyaannya itu mendukung upaya untuk bagaimana memotivasi khususnya pemuda, generasi muda untuk berani berkreasi secara ekonomi, tapi tetap tidak menduakan budaya-budaya Islam, adab-adab sebagai orang Muslim yang beradab. Itu prinsipnya seperti itu, Pak Reza. Jadi kalau pertanyaannya terkait dengan bagaimana Pak Dit, kalau Pak Reza, Pak Dr. Aimi, pasti targetnya keteladanan. Jadi kayak saya juga, ya tanda petik ya Pak Emi, dipaksa untuk berteladan. Apa artinya? Arti sikap pertama, siapapun Anda, nggak usah melihat anak muda, anak tua, ya Pak Riza, atau siapapun, gunakan 5 poin yang saya sampaikan tadi sebagai hakikat dalam berkreasi, khususnya ekonomi. Hal ini nanti juga berkembang berkreasi dalam politik. Berikutnya berkreasi dalam education dan sebagainya. Apa ya? Yakinkan bahwa apa yang Anda lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu prinsip utama. Jadi berkreasi ekonomi itu berarti membuat value added, menciptakan produk bernilai lebih dan bisa menghasilkan uang lebih, tapi tetap bernilai pada 5 poin, termasuk ada nilai bermartabat, bermoral. Ya, artinya apa? Artinya kalau bisa menghasilkan sesuatu yang bernilai banget, ya jangan berlebihan mengambil posisi pada customer. Itu contoh sederhana. Jadi memang waktunya sangat terbatas Pak Reza ya untuk bahasa kerennya itu mengejawantahkan, memaknakan 5 poin besar tadi. Tapi yang saya utamakan dari 5 besar tadi buat semuanya, apapun Anda mau berkiprah dengan cara apapun, saya coba mengulang lagi. Pertama, yakinkan pada diri Anda bahwa apapun, niat apapun, lakukan apapun semata-mata karena Allah SWT. Itu dulu. Karena kalau Anda yakin itu, maka apapun yang Anda lakukan
belok kiri, belok kanannya, Anda yakin itu yang membelokkan karena Allah. Itu yang pertama. Yakin dulu itu. Baru berkreasi apapun lakukan. Dan yang kedua, di dalam berkiprah keekonomian atau apapun, jangan merasa sendirian. Harus ada persaudaraan, kolaborasi. Lakukan secara kolaboratif untuk mendukung pencapaian kreatif value hidup yang bagus itu ketika ada kolaborasi. Jadi buat adik-adik pemuda, mahasiswa ini, jika Anda mau berkreasi, khususnya ekonomi, lakukan secara kolaboratif. Itu penting. Jadi tidak menyendiri, karena Muslim itu toleran dan persaudaraan. Jadi ajak lingkungan kita orang-orang yang berkompeten untuk saling mendukung dalam rangka berkreasi ekonomi secara optimal. Kemudian pola-pola lain yang kadang kita tidak bisa mengukur dari poin 5 tadi adalah masalah martabat, masalah moralitas kita. Apalagi penduduk Indonesia sebagian besar kan Muslim ya, Pak Reza ya. Itu setiap ada kegiatan yang jelek, apa kan mau nggak mau secara persentase kan kenanya orang Muslim, Pak Reza. Ya, walaupun itu bukan mencerminkan tidak, tapi karena banyaknya persentase Muslim lebih besar, jadi setiap kegiatan yang jelek, yang negatif, ya setiap persentase akan banyak jadi orang Muslim. Nah, bagaimana cara mengatasi ini? Kalau Pak Din sebagai dosen, saya akan mencoba memberikan makna-makna ini kepada mahasiswa atau lingkungan apapun. Kemudian kalau dalam konteks Anda ada di mana, Pak Din, saya punya semacam grup WA Dr. Trisakti, Pak Reza, Pak Emi, itu kita mencoba bagaimana bermanfaat, gitu. Bagaimana dengan rasa berketuhanan kita bisa meningkatkan value added pertemuan WA group ini, sehingga masing-masing membuat semacam book lecture gitu, buku panduan dikumpulin yang bermanfaat orang banyak, itu free dibagi, gitu. Jadi kita bisa bermanfaat buat orang lain, tidak semata-mata bernilai rupiah. Itu yang penting. Merasakan manfaat. Jadi dalam konteks ini selalu diingatkan, sebaik-baiknya orang adalah ketika dia bermanfaat pada orang lain. Kan itu prinsipnya. Jadi ketika Anda bisa punya kemampuan berkreasi ekonomi, jangan lupakan. Kalau itu tidak bermanfaat pada orang lain, jangan teruskan. Tapi bermanfaat pada orang lain, tidak boleh meninggalkan moralitas, tidak boleh meninggalkan martabat. Lebih daripada itu, Muslim terbaik dalam budayanya selalu progresif, berjuang, memahami perubahan, selalu berkeadilan, tidak pernah menzalimi pada pihak lain, dan tidak pernah eksklusif. Nah, ini penting lagi. Dan kami juga nanti ada acara Maulud itu Pak Reza dan teman-teman, kita mau bikin acara yang namanya sederhana, modeling, catwalk, jalan-jalan gitu. Apakah itu bukan, kita lihat pada nilai dakwahnya Pak Reza. Jadi kami juga akan mencoba menampilkan adik-adik sampai ibu-ibu itu yang ramai, kita tampilkan dalam acara maulutan, tapi dalam bentuk modeling yang bernilai dakwah. Artinya apa? Ini loh pakaian sehari untuk anak-anak model begini. Ini. Jadi bukan lenggak-lenggoknya, tapi tampilan nilai dakwahnya. Jadi setiap apa yang kita sampaikan harus bernilai dakwah, termasuk kegiatan pada malam ini Pak Reza. Ini insya Allah berkah. Karena apa? Diskusi ini ada nilai dakwahnya. Poin terakhir sudah keambil dari nilai awal. Dan saya yakin Pak Reza juga bermartabat. Gitu. Dan kita semua yang di sini insya Allah bermartabat dan bermoral. Dan berketuhanan yakin itu. Jadi itu maknanya. Dari 5 poin kita sudah dapat yang mana. Apapun kita lakukan insya Allah bernilai dakwah. Dan saya terima kasih Pak Reza telah mengajak saya ikut bagian dari nilai dakwah pada malam hari ini. Tadi ada yang bertanya, moga-moga komen Pak Dian bisa memotivasi atau menjelaskan mana-mana dari apa yang harus kita lakukan untuk kedepannya nanti. Tidak hanya dari aspek ekonomi, semua aspek tahapan tadi sempurnakan sesuai kemampuan kita. Karena sesempurna-sempurnanya manusia, kesempurnaan tetap milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Pak Reza, mungkin itu bisa kami sampaikan. Masih mute Pak Reza? Mute tuh Pak Reza tuh. Sorry. Ada masa 5 menit lagi untuk menjawab 2 pertanyaan tadi karena akan berakhir. Baik. Nah, pantas saya. Okey. Terima kasih soalannya dari Dwi ya.
Soalan pertama ringkas saya ini ya. Seringkas-ringkasnya Pak Reza saya cuba jawab. Okey, soalan pertama berapa ekspor Malaysia? Okey, Malaysia ekonomi domestik mereka tidak sebesar Indonesia. Ya, begitu saiz KDNK GDP Indonesia sudah 700 bilion tak silap saya ya. US dollar. Di Malaysia masih lagi dalam sekitar belum sampai 400 dolar. Jadi ekonomi lebih kecil dan penduduk sekitar 33 juta. Jadi pastilah ekonomi Malaysia bergantung banyak pada ekspor. Ya, ekspor merupakan tunjang ekonomi di Malaysia ya, dengan pelbagai produk terutamanya sarung tangan getah, kelapa sawit ya. Yang pertama sekali adalah elektronik ya, microchips dan sebagainya. Jadi Malaysia amat bergantung sebagai negara yang ke-23 besar di dunia dari segi perdagangan. Ya, 23 besar di dunia segi perdagangan, itu nombor 1. Nombor 2, adakah Malaysia menghadapi masalah yang sama dengan Indonesia? Sama. Ya, dari segi saya bilang ini lebih pada food security. Ya, apa yang dibilang, apa yang berlaku di Indonesia tetap berlaku di Indonesia. Karena apa? Ini adalah satu proses yang biasa kerana kita selalu bergantung kepada supply chain, global supply chain. Di mana kita kalau harus mencari yang murah ya, kalau kita soya bean ya, kalau kita dapat murah dari luar, pasti kita ambil dari luar. Kenapa kita harus berladang, bertanam di negara kita sendiri? Begitulah ya. Sama aja, tapi disebabkan oleh apa yang berlaku selepas pandemik COVID-19 di mana harga barang menjadi lebih mahal ya. Harga barang menjadi lebih mahal, logistik cost menjadi lebih mahal ya. Ada pula negara-negara yang menahan, contohnya seperti India ya, dia tidak mau mengekspor gandumnya apabila Ukraina sama Rusia terbabit dalam peperangan kan. Ini adalah salah satu sebab kenapa harga naik, komoditi naik mendadak. That's the reason why Presiden Jokowi juga mahukan Indonesia sendiri menanam. Malaysia bising juga 80% dari daging sapi di Malaysia 80% diimport. Di mana sapi-sapi Malaysia. Begitu dengan bawang diimport semuanya dari Indonesia. Kenapa enggak bisa tanam bawang di Malaysia? Tapi this is about global supply chain. Selama ini kita cuba membeli barang dari tempat yang paling murah, misalnya gula. Ya, kenapa kita tak tanam gula? Karena kita bisa beli gula daripada Brazil. Brazil pengeluar gula yang murah because of economies of scale. Jadi apabila berlakunya pandemik COVID-19, semua negara menyedari bahawa kita tidak boleh lagi bergantung kepada supplier yang ada, pembekal yang ada. Kita harus cuba menanam sendiri untuk mengurangkan kos. Itu sebenarnya terjadi. This is the change in the culture. This is change in the economy. Global economy sedang akan berubah dan mungkin ada negara-negara yang punya supply. Misalnya Indonesia bilang kami nggak mau lagi ekspor bawang ke Malaysia begitu kan. Jadi orang Malaysia harus belajar tanam bawang, belajar tanam bawang sendiri gitu kan. Sama aja. Malaysia import 66 bilion ringgit atau lebih kurang sekarang dalam 20 bilion US dollar food setahun. For a population of 33 million, that's very high. Okey, itu saja Pak Riza. Baik. Terima kasih. Very smart answer. Very smart answer. Prof Dihin, ya, terima kasih Pak. Senang saya ketemu. Sama-sama. Kita akan ada lagu hiburan. Tadi Pak Dihin mengatakan perjuangan harus disertai doa. Tapi sebelumnya closing statement dulu 1-2 minit Pak Dihin dan nanti Aimi. Boleh sebelum kita berpisah, tapi nanti Indah akan share satu lagu hiburan untuk Pak Aimi mendengarkan apa yang Pak Dihin kata, perjuangan kena ada doa. Pak Dihin boleh tutup 1-2 closing. I look forward. InsyaAllah. Oke. Terima kasih Bapak semuanya yang ada di sini. Closing statement by Indonesian aja, bahasa by bahasa. Jadi ketika kita bicara tentang kearifan, terutama dari sisi budaya Islam, dan kemudian dikaitkan dengan ekonomi kreatif, maka yang pertama, jangan pernah melupakan Tuhanmu ketika Anda
berkegiatan. Jangan pernah lupakan Tuhanmu ketika Anda beramanah. Dan jangan lupakan Tuhanmu ketika Anda mulai melek mata di pagi hari dan sampai mau tidur. Pertama itu, dan yang kedua, lakukan bahwa setiap langkah-langkah kehidupan ini dan kita yakin bahwa kita memang harus hidup bermakna dakwah. Apapun kita lakukan bermakna dakwah. Walaupun itu hanya seulas senyuman, tapi senyuman itu adalah satu nilai dakwah menunjukkan bahwa kita ada apresiasi pada pihak lain. Sehingga orang lain memahami siapa Anda, ternyata itulah bagian dari Muslim yang bisa dibanggakan. Terima kasih, Profesor. Terima kasih. Closing 1 menit, Cik Aimi, sebelum kita ada hiburan kelas. Okey, baik-baik. Saya tak apa yang saya sudah katakan, apa yang penting seperti yang saya lebih jadi adalah walaupun kita bias dalam agama kita, kita juga harus mempunyai hasrat, mempunyai etika yang tinggi. Ya, tidak guna kita lillahi ta'ala pada Tuhan, pada Allah, tetapi dari segi etikanya masih mengamalkan korupsi, masih buat benda yang tidak disukai oleh Tuhan. Jadi ia harus seganding lah. Ya, diganding lah. Ya, nanti kalau di atas okey, di bawah tangan menerima, nggak bisa gitu kan. Ya, jangan atas bawah okey ya. Ya, mulut bilang jangan, enggak, tangan bawah okey kan gitu kan. Kalau atas bawah okey itu dono warkop ya. Oke, tanpa